Baik, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan peramalan, perencanaan, dan penganggaran keuangan. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menghitung atau meramalkan keuangan dengan metode persentase penjualan, sekarang kita akan mencoba menghitung model pendanaan berdasarkan diskresi sesuai kebutuhan, atau biasa disebut dengan discretionary financing needed. Jadi, discretionary financing needed, atau kita biasa sebut dengan DFN. DFN ini cara mendapatkannya, kalau kita lihat rumus di halaman 116, itu DFN T tambah 1 sama dengan proyeksi perubahan aktiva T tambah 1 dikurang proyeksi perubahan kewajiban T tambah 1 yang dikurang proyeksi perubahan ekuitas pemilik T tambah 1. Nah, jadi rumusnya ada ini ya, ada 3 elemen. Yang pertama, proyeksi perubahan aktiva T tambah 1. Apa maksudnya ini T tambah 1? T tambah 1 ini adalah untuk tahun ke depan. Jadi contoh, kalau kita ambil rumus atau contoh di soal sebelumnya, kalau tahun ini kita 2003, tahun itu kita biasa tahun sekarang ya, rumusnya tandanya adalah T, tahun sekarang. Sedangkan T tambah 1 itu adalah tahun berikutnya. Nah, berarti tambah 1, jadi kalau tahun ini kita 2003, berarti proyeksi perubahan aktiva untuk tahun 2004. Begitu pula dengan proyeksi perubahan kewajiban, juga ditambah 1, berarti dia tahun 2004. Begitu pula ini, ekuitas pemilik 2004. Nah, jadi DFN juga, jadi kita mau cari discretionary financing needed di tahun 2004. Nah, tapi sebelum kita dapatkan ini, tentunya kita harus mencari bagaimana itu proyeksi perubahan aktiva di tahun 2004, kemudian berapa proyeksi perubahan kewajiban di tahun 2004, begitu pula berapa perubahan proyeksi perubahan ekuitas pemilik di tahun 2004. Nah, sekarang kita akan cari satu-satu, berapa proyeksi perubahan ini aktiva, berapa proyeksi perubahan kewajiban, dan berapa proyeksi perubahan ekuitas pemilik. Jadi kita mulai dengan proyeksi perubahan aktiva. Proyeksi perubahan aktiva T tambah 1. Maksudnya dari 4 ya. Rumusnya adalah, karena kita berbicara aktiva, berarti kita akan berhubungan dengan aktiva. Rumusnya adalah aktiva atau jumlah aktiva dibagi penjualan
kemudian dikali dengan penjualan T tambah 1 dikurang penjualan T. Jadi aktiva bagi penjualan dikali penjualan T tambah 1 dikurang penjualan T. Maksudnya apa? Aktiva, kalau kita lihat di halaman 113, itu aktivanya kan 6 juta. Jadi di situ di buku kita bisa lihat aktiva lancar 2 juta, aktiva tetap bersih 4 juta, jumlahnya 6 juta. Berarti di sini adalah 6 juta. Kemudian dibagi penjualannya di tahun 2003 berdasarkan di buku kan 10 juta. 10 juta. Kemudian dikali dengan penjualan T tambah 1. Saya ingatkan kembali, T tambah 1 adalah untuk tahun 2004. Kalau proyeksi yang kita dapatkan berdasarkan buku itu proyeksi penjualannya kan 12 juta. 12 juta dikurang penjualan T, penjualan tahun tersebut. Artinya dia 10 juta. Oke. Saat ini 66 juta bagi 10 juta artinya 0,6. 0,6 dikali 12 juta kurang 10 juta 2 juta. Sorry ya, tulis jelek. Oke, 2 juta. Kelihatan. 0,6 kali 2 juta. Hasilnya adalah terhitung hasilnya adalah 1,2 juta. 1,2 juta. Nah, berarti ini untuk proyeksi perubahan aktiva di tahun 2004 adalah sebesar 1,2 juta. Oke. Nah, berarti proyeksi perubahan aktiva sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke proyeksi perubahan kewajiban. Rumusnya hampir sama ya. Rumusnya hampir sama. Tinggal diganti di posisi aktiva. Kalau tadi kan di sini aktiva, di sini ya, hari ini akan kita cari kewajiban. Berarti di sini berubah jadi kewajiban. Kewajiban. Oke. Bentar ini. Oke, sama kewajiban. Di sini kewajiban. Nah, di sini kewajiban, berarti di sini juga kewajiban. Nah, kita hitung nih. Kewajibannya itu kalau di buku, jadi maksudnya kewajiban ini kewajiban yang berhubungan dengan penjualan, nah. Oke. Kewajiban yang berhubungan dengan penjualan. Berarti kalau kita lihat di halaman 113 itu ada hutang usaha 1 juta ditambah beban yang harus dibayar juga 1 juta. Berarti dia 2 juta. Dibagi penjualannya 10 juta. Kemudian dikali penjualan T tambah 1 12 juta dikurang 10 juta. Oke. Hasilnya adalah di sini 0,2 dikali
2 juta. Sama dengan hasilnya adalah 0,4 juta atau 400.000. Nah, berarti tadi kita sudah hitung proyeksi perubahan aktiva, 1,2 juta. Proyeksi perubahan kewajiban itu 0,4 juta atau 400.000. Kemudian bagaimana untuk perubahan ekuitas? Nah, proyeksi perubahan ekuitas rumusnya sedikit berbeda. Untuk mencari perubahan ekuitas, saya hapus dulu. Oke. Proyeksi perubahan ekuitas. Tambah 1. Rumusnya adalah net profit margin atau NPM T tambah 1. Kemudian dikali penjualan T tambah 1. Kemudian dikali 1 kurang B. 1 kurang B. Apa itu NPM atau net profit margin ya? Net profit margin untuk periode ke depan atau kita biasa sebut dengan margin laba bersih. Jadi diharapkan nanti margin laba bersih di tahun depan berapa? Nah, kalau kita ambil dari soal yang sebelumnya, net profit margin itu atau proyeksi nanti labanya itu 5% atau 0,05. 0,05. Itu net profit marginnya. Kalau ini berdasarkan soal di buku ya. Kemudian dikali penjualan T tambah 1. Maksudnya apa? Proyeksi penjualan di tahun berikutnya. Itu tadi kan 12 juta tuh. 12 juta. Kemudian kali 1 kurang A. Ini B apa? B itu adalah rasio pembayaran dividen atau dividen sebagai persentase terhadap laba bersih. Maksudnya apa ini? Dia kalau di soal sebelumnya adalah proyeksi laba ditahan. Jadi proyeksi laba ditahan. Kalau kita ambil contoh di soal sebelumnya itu, proyeksi labanya itu atau proyeksi laba ditahannya itu 50% dari keuntungan. Dia 50% atau 0,5. Ingat ini berdasarkan soalnya dari soal ini juga dari soal. Ya, ada memang datanya dari hasil proyeksi sebelumnya. Nah, kita hitung nih. Nilainya adalah 0,05 dikali 12 juta. Kemudian dikali 1 kurang 0,5, hasilnya adalah 300.000 dolar. Nah, berarti kita sudah dapat proyeksi perubahan aktiva 1,2 juta, proyeksi perubahan kewajiban 0,4 juta atau 400.000, kemudian proyeksi perubahan ekuitas ada 300.000. Nah, kalau kita sudah dapat nilainya, tinggal masukkan berapa DFN-nya atau discretionary financing needed. Kemudian tadi kan DFN itu proyeksi perubahan aktiva dikurang proyeksi perubahan kewajiban. Jadi DFN T tambah 1
sama dengan proyeksi perubahan aktiva dikurang proyeksi perubahan kewajiban kurang proyeksi perubahan ekuitas. Nah, tadi ini proyeksi perubahan aktiva kan 1,2 juta, 1.200.000. Perubahan kewajiban, proyeksi perubahan kewajiban 400.000 atau 0,4 juta. Kemudian proyeksi perubahan ekuitas 300.000. Hasilnya adalah 500.000. 500.000. Nah, kalau kita lihat DFN ini adalah dana tambahan. Kalau kita kembali ke soal sebelumnya atau cara peramalan dengan metode persentase penjualan, 500.000 adalah jumlah tambahan dana yang dibutuhkan supaya seimbangi antara aktiva dan pasiva, kan seperti itu. Nah, jadi kita dapatkan dari hasil hasil perhitungan kita discretionary financing needed atau kita disebut dengan model pendanaan berdasarkan diskresi itu adalah 500.000 untuk tahun depan atau tahun 2004. Itu mungkin cara menghitung yang bisa saya ajarkan, semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan bertanya melalui grup WhatsApp kita ya. Syukran.